Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 4401 dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Jasmine Isfarinidiah Prabandari dengan NIM A11-2020-12458. Kemudian ada saya sendiri yaitu Afisa Aurelia Amadea A11-2020-12572. Kemudian yang ketiga ada Iza Putri Kamila dengan NIM A11-2022-14398. Kemudian yang keempat ada Riri Syarafif dengan NIM A11-2021-13901. Dan yang terakhir ada Rian Ali M dengan NIM A11-2020-12531. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah data mining dengan judul deteksi stunting pada anak usia dini menggunakan algoritma KNN. Sebelum kami menjelaskan terkait dengan program deteksinya, kami akan menjelaskan mengapa kami memilih topik ini. Untuk yang pertama, kami paparkan pengertian dari stunting sendiri. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama, paparan infeksi berulang, dan kurang stimulasi. Stunting dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, pola makan balita, serta ekonomi, budaya, maupun faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Penilaian tersebut diambil menurut Kementerian Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan untuk persebaran dari kasus stunting sendiri di Indonesia berdasarkan Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 melalui studi status gizi Indonesia melaporkan prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia sebanyak 21,6% pada tahun 2022. Dan menurut persebaran dari persentase kasus stunting pada tahun tersebut, kasus stunting tertinggi di Indonesia terletak pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase 35,3%. Kemudian disusul dengan Provinsi Papua dengan 34,6% dan Nusa Tenggara Barat dengan persentase 32,7%. Nah, untuk wilayah Jawa sendiri, terutama Jawa Tengah, kasus stunting pada tahun 2022 mencapai 20,8%. Untuk data berikutnya, kami mendapatkan data dari kita mendapatkan data kasus stunting dari Dinas Kesehatan Kota Semarang per Mei tahun 2023. Nah, berdasarkan data tersebut tercatat total balita yang ada sebanyak 87.331 dengan balita yang berhasil dianalisa dan atau diukur yakni 84.137. Hasil dari analisis tersebut didapatkan bahwa balita yang terkena stunting sebanyak 1.278 dengan persentase stunting 1,52%. Ini presentasi ini berada di Kota Semarang dengan persebaran kasus stunting per kecamatan sebagai berikut. Menurut jumlah balita stunting, daerah yang terkena kasus stunting tertinggi yakni terdapat pada Kecamatan Semarang Utara, yakni mencapai 191 kasus balita terkena stunting. Dan untuk Semarang Tengah sendiri, yakni terdapat kasus stunting pada balita sebanyak 71 anak. Dan untuk kasus stunting menurut umur dan jenis kelamin tertinggi terdapat pada jenis kelamin perempuan dengan usia rentang 24 sampai 59 bulan dengan jumlah kasus 499. Kemudian disusul jenis kelamin laki-laki dengan usia 24 sampai 59 bulan dengan jumlah kasus 454 balita. Dan di sini terlihat persebaran kasus stunting per kecamatan dengan tadi kasus tertinggi terdapat di wilayah Semarang Utara.
dengan 191 kasus. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Mbak Jasmine. Kemudian kita akan mengetahui penyebab dari stunting itu sendiri, yaitu yang pertama ada faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan, terutama akses terhadap pangan yang bergizi. Kemudian lingkungan sosial yang berhubungan dengan praktek pemberian makan bayi dan anak. Kemudian akses pelayanan kesehatan untuk mencegah dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi. Kemudian kita tahu bahwa dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik, yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu juga berdampak pada perkembangan kognitif, dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Nah, berdasarkan dampak yang sudah kami jelaskan tadi, kami memilih topik ini karena kami sadar bahwa pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama balita dapat mencegah terjadinya stunting. Kemudian akan dijelaskan dari proyek kami. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan bahwa kami menggunakan dataset dari Kaggle, yakni dataset stunting dengan rincian sebagai berikut. Untuk file datasetnya berformat Excel dengan jumlah kolomnya yaitu 8 dengan rincian kolom yang pertama yaitu kolom sex dengan tipe data nominal. Terdapat 2 label yakni female dan male. Kemudian kolom kedua ada age dengan tipe data numerik yaitu integer 64 bit. Kemudian yang ketiga ada kolom birth weight dengan tipe data numerik yaitu float 64 bit. Kemudian yang keempat ada birth length dengan tipe data numerik yaitu integer 64 bit. Yang kemudian ada body weight dengan tipe data numerik yaitu float 64 bit. Kemudian ada body length dengan tipe data numerik yaitu float 64 bit. Selanjutnya ada kolom ASI eksklusif dengan tipe data nominal, terdapat dengan rincian 2 label yakni yes dan no. Kemudian yang terakhir ada kolom stunting dengan tipe data nominal yang terdapat 2 label yaitu yes dan no. Nah, untuk datasetnya sendiri kami memilih kolom stunting untuk kami jadikan kolom kelas untuk kemudian kami dapat mendeteksi kasus stunting berdasarkan atribut yang akan diinputkan. Untuk pembagian datanya nanti akan dijelaskan pada code oleh rekan saya. Untuk jumlah datasetnya sendiri untuk masing-masing kolom yang terdapat 8 kolom yaitu masing-masing terdapat 6.500 dataset. Jadi jika dijumlah 8 kali 6.500 data. Kemudian lanjut ke programnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Mas Rafif. Silakan, Mas. Ya, untuk yang pertama ada import library, yaitu langkah pertama melakukan import library yang akan digunakan dalam program ini, yang sebagai berikut. Dan untuk import dataset sendiri, yaitu untuk memanggil dan membaca dataset menggunakan fungsi sebagai berikut. Menggunakan data pd.read Excel untuk membuat variabel data untuk memanggil dataset stunting format file Excel, dan data.head untuk menampilkan 10 data teratas seperti berikut. Dan selanjutnya ada data info, yaitu untuk melihat informasi yang terdapat pada dataset.
Silakan Mbak Iza, selanjutnya mohon mic-nya dihidupkan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Afisa dan Mas Rafif. Sekarang saya lanjut untuk visualisasi data. Bertujuan mempermudah melihat persebaran atribut pada setiap kolom berdasarkan label pada kolom stunting. Jadi di sini ada function sns.pairPlot dengan parameter data view stunting, di mana SNS sendiri itu merupakan inisialisasi dari library Seaborn yang sudah kita install pada langkah pertama tadi. Nah, sedangkan untuk data itu ditujukan pada kolom-kolom lain, pada kolom-kolom yang bernilai numerik selain kolom stunting, dan seperti yang tertulis pada functionnya ya teman-teman, itu ada data, use stunting, di mana datanya itu kita bandingkan terhadap kolom stunting seperti pada hasil yang sudah tertera. Contohnya untuk yang pertama ini ada graphic age. Mbak Afis minta tolong diperlihatkan datasetnya. Pada kolom age itu kita bandingkan terhadap kolom stunting. Nah, sehingga untuk umur-umur yang berada pada age itu kita klasifikasikan sendiri terhadap masing-masing label yang ada di kolom stunting, yaitu label yes dan no. Jadi itu dikelompokkan. Boleh ditutup lagi Mbak Afis? Terima kasih. Itu jadi dikelompokkan berdasarkan label pada kolom stunting. Seperti contohnya pada gambar itu yang berwarna biru bernilai yes dan pada warna oranye bernilai no. Untuk saya itu lebih spesifik yang bergambar titik-titik atau dots karena persebarannya lebih jelas untuk kita lihat di mana saja yang berumur 56 dan berlabel no atau yes, di mana saja yang berumur 20 berlabel no atau yes, dan seterusnya. Begitu. Oke, minta tolong dilanjut Mbak Afis. Sekarang itu membuat mapping dictionary dengan tujuan untuk membaca nilai unik yang terdapat pada kolom stunting. Di sini kita menggunakan variabel label mapping untuk menginisialisasi function data.stunting.unique. Label mapping juga digunakan untuk melabeli data pada proses prediksi terhadap inputan baru di langkah selanjutnya nanti. Sehingga di sini kita tampilkan label mapping. Itu hasilnya berupa array berisikan dua data, yaitu no dan yes, label no dan yes yang bertipe data objek. Sekarang kita menghitung jumlah value dari masing-masing label pada kolom stunting. Tadi kan kita sudah mendapatkan label berjumlah 2, yaitu no dan yes. Untuk masing-masing label itu kita hitung menggunakan function data stunting.valueCounts. Seperti namanya, itu counts ya, menghitung. Kita dapati masing-masing label untuk label yes bernilai 3.312 dan label no sebanyak 3.188 dengan masing-masing itu bertipe data integer 64 bit. Minta tolong dilanjut Mbak Hafiz. Karena pada materi ini kami menggunakan KNN, sedangkan KNN hanya dapat mengolah data numerik. Namun pada dataset seperti yang sudah kita ketahui di awal tadi, pada dataset ini terdapat kolom-kolom yang bernilai nominal. Maka dari itu kita harus melakukan konversi agar nilai nominal itu menjadi data numerik. Nilai numerik ya teman-teman. Nah, langsung aja ke sini.
kita menggunakan fungsi label encoder yang kita beri nama le. Lalu kita mengonversi nilai-nilai nominal yang berada pada masing-masing kolom yang bernilai nominal tadi agar menjadi nilai numerik. Seperti label itu untuk mengubah nilai nominal pada kolom seks atau jenis kelamin. Terus ada label 1 itu untuk mengubah nilai nominal pada kolom ASI eksklusif. Label 2 itu mengubah nilai nominal menjadi numerik pada kolom stunting dengan function le.fit_transform. Selanjutnya, itu kita mengganti data nominal ke hasil konversi data numerik. Di sini kita menggunakan function data.replace seperti pada namanya ya, replace yang berarti mengganti. Di sini itu kita mengganti nilai nominal menjadi nilai numerik dengan parameter nama kolom, in place true. Mengapa menggunakan in place true? Karena in place true ini tuh bertujuan mengganti data dari nominal menjadi numerik secara permanen, sehingga untuk pengolahan data atau pemrosesan data pada langkah berikutnya kita tidak perlu mengubah-ubah atau mengonversi nilai ke nilai-nilai yang ada menjadi nilai apa yang dibutuhkan pada program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini memasukkan hasil konversi data numerik ke dalam kolom seks, ASI eksklusif, dan stunting. Di mana ini bertujuan kita untuk menampilkan masing-masing hasil yang sudah di replace nilainya atau dikonversi, yaitu ada data seks atau data pada masing-masing kolom yang sudah dikonversi. Lalu di sini ada data.head 10, di mana kita menampilkan 10 data teratas untuk membuktikan apakah benar nilai yang kita konversi itu sudah benar-benar terkonversi pada tabelnya atau pada datasetnya. Pada hasilnya itu kita bisa lihat pada kolom seks, ASI eksklusif, dan stunting yang mula-mula itu bernilai objek sekarang sudah menjadi numerik. Oke. Terus kita pastikan lagi menggunakan function data.info, di mana untuk mendapatkan informasi dari data yang kita gunakan nih teman-teman. Untuk hasilnya itu masih mendapati yang sama, pada jumlah kolomnya masih berjumlah 8, nama-nama masing-masing kolom juga masih sama, namun terdapat perbedaan pada tipe data. Yang awalnya pada kolom seks, ASI eksklusif, dan stunting itu objek, sekarang sudah berubah menjadi integer 64 bit. Kemudian setelah itu kita lakukan pembagian dataset ke dalam variabel yang berbeda, di mana variabel X digunakan untuk mewakili data yang ada di dalam kolom sex, age, birth weight, birth length, body weight, body length, dan ASI eksklusif. Dan variabel Y untuk mewakili data pada kolom stunting. Kemudian setelah itu kita lakukan scaling data dengan menggunakan min-max scaler dengan rentang nilai 0 sampai 1. Nah, scaling data ini kita gunakan karena pada kolom setelah dilakukan Scaling dilakukan untuk memperdekat rentang atau jarak antara value yang terdapat pada dataset. Nah, ini semisal nih, ini kan di layar
untuk nilai indeks ke-0 dari kolom H-nya itu 56. Nah, untuk nilai dari indeks 0 dari kolom birth weight-nya itu 2,9. Jadi untuk rentangnya kan jauh. Nah, kenapa kita menggunakan min max scaler untuk melakukan scaling? Karena bertujuan untuk memperdekat jarak rentang antara value-value yang terdapat dalam dataset. Nah, itu juga bertujuan untuk mendapatkan akurasi yang maksimal nantinya pada proses klasifikasi menggunakan KNN. Monggo bisa dilanjut. Nah, tadi kita gunakan fungsi min max scaler untuk scaling data. Nah, di sini fungsi yang kita gunakan fungsinya adalah scaler sama dengan min max scaler. Yang kita scaling adalah data yang ada di dalam X. Maka kita gunakan X scale sama dengan scalar fit underscore transport data X. Kemudian kita tampilkan data yang telah kita scaling. Terlihat rentang jarak antara masing-masing value tidak terlalu jauh. Rentangnya hanya di antara 0 sampai 1. Kemudian setelah itu kita bagi dataset yang sudah di scaling menjadi data train 75% dan data test 25%. Nah, kita gunakan fungsi train test split sebagai berikut: X train X test, Y train Y test sama dengan train test split dengan variabel yang kita gunakan adalah X scale dan Y. Setelah itu kita bagi atau text size sama dengan 0,25 dan random state sama dengan 0. Nah, data yang ada di dalam dataset yang sudah kita bagi itu nanti akan bersifat random, jadi tidak urut. Nah, setelah itu kita lakukan print data yang X-train dan setelah itu kita tampilkan jumlah data yang ada di dalam X-train yaitu 4.875. Kemudian kita print juga X-test dan kita lihat jumlah data yang ada di dalam X-test yaitu 1.625. Setelah melakukan proses pembagian dataset, maka kami akan menuju ke proses deteksi stunting dengan algoritma KNN. Dan pada program kali ini kami akan melakukan 2 percobaan klasifikasi atau deteksinya. Yang pertama kami akan mendeteksi dataset stunting tersebut dengan algoritma KNN dengan dataset original. Maksudnya dataset original di sini dataset yang belum kami proses dengan min max scaler atau belum kami scaling. Dengan jumlah K atau jumlah neighbor-nya kami di sini inputkannya 5. Untuk programnya sebagai berikut, kami membuat variabel classifier, kemudian kami definisikan dengan memanggil function connector classifier, dan parameter dalam function tersebut ada jumlah dari K-nya, yaitu kami inputkan 5. Lalu untuk perhitungan jarak, karena untuk KNN di sini menghitung berdasarkan jarak antar datanya, kami menggunakan metrik Minkowski dengan P sama dengan 2. Di sini kami tidak menggunakan metode Minkowski, melainkan Euclidean distance. Mengapa di sini metrik Minkowski? Karena dalam program bahasa Python untuk Euclidean distance menggunakan metriknya Minkowski dengan P sama dengan 2. Untuk metode Minkowski sendiri dalam bahasa Python menggunakan metrik Minkowski tetapi P-nya sama dengan 1. Kemudian untuk memasukkan data yang akan diklasifikasi ini dengan function classifier.fit, kemudian parameternya X-train dan Y-train. Lalu untuk melakukan proses training, kemudian untuk melakukan
proses testing, kami membuat variabel YPredict dengan function classifier.predict, kemudian kita masukkan parameternya xtest. Untuk menampilkan hasil dari klasifikasi algoritma KNN, kami memanggil function classification underscore report dengan parameter YTest, YPredict dengan target names sama dengan LA.classes. Untuk pengujian pertama, kami di sini langsung fokus ke akurasi yang kami dapatkan. Walaupun di sini terdapat precision, recall, advanced score, dan support. Kami langsung menuju ke akurasi karena kami melakukan pengujiannya berdasarkan akurasi yang telah kami dapatkan, yaitu 0,96 atau bisa ini dalam bentuk desimal, dan untuk dalam bentuk presentasinya dapat dibilang 96%. Dan setelah melakukan pengujian berdasarkan akurasi, kami juga melakukan pengujian dengan conversion matrix dan akurasi dengan variabel CM untuk memanggil conversion matrix berdasarkan parameter YTest dan YPredict. Kemudian variabel akurasi dengan memanggil function accuracy score dengan parameter YTest dan YPredict dikalikan 100%. Mengapa dikalikan 100%? Karena kami ingin menampilkan akurasi dalam bentuk satuan persen. Kemudian kami menampilkan conversion matrix dan akurasinya. Selain itu kami juga menampilkan display dari conversion matrix yang telah didapatkan sebagai berikut. Nah, untuk akurasinya sendiri tadi hampir sama, cuman untuk akurasi berdasarkan conversion matrix lebih rinci karena terdapat nilai di belakang koma yang ditulis dengan lengkap. Dan di sini 96,3% dengan conversion matrix sebagai berikut. Nah, untuk percobaan kedua, ya ini kami kami akan melakukan deteksi kasus stunting menggunakan algoritma KNN dengan dataset yang telah kami scaling. Dan jumlah K yang kami inputkan di sini jadi 2. Karena tadi kami menginputkannya 5, maka kami mencoba percobaan yang kedua dengan K sama dengan 2. Apakah ada perbedaan hasil output yang didapatkan atau tidak. Kemudian untuk code-nya kami menggunakan variabel classifier underscore scale dengan memanggil function k-neighbor classifier dengan parameter jumlah K sama dengan 2. Kemudian untuk perhitungan jarak kami masih menggunakan metode yang sama, yaitu Euclidean distance. Kemudian untuk memasukkan data yang akan kami gunakan untuk proses training, yaitu classifier underscore scale dot fit dengan parameter xtrain dan ytrain. Untuk YPredict underscore scale kami memanggil classifier underscore scale dot predict dengan parameter xtest digunakan untuk proses testing data. Nah, untuk menampilkan hasil dari klasifikasi menggunakan KNN dengan dataset scale, kami memanggil function classification report dengan parameter YTest dan YPredict scale dengan target name sama dengan LA.classes. Nah, untuk perbedaan antara percobaan pertama dan kedua, jelas untuk K-nya sendiri berbeda, karena yang pertama K-nya sama dengan 5, yang kedua K-nya sama dengan 2. Kemudian yang berbeda adalah untuk menampilkan classification report, karena di sini menggunakan YTest dan YPredict untuk dataset original, dan yang percobaan kedua kami menggunakan YTest dan YPredict scale, karena kami ingin mencoba menggunakan dataset yang telah kami scaling untuk mendapatkan akurasi yang maksimal. Dan setelah dijalankan, maka output yang didapatkan sebagai berikut. Kita langsung saja mengacu ke akurasinya. Di sini didapatkan 0,97 jika dipersenkan menjadi 97%. Selain itu kami juga menggunakan conversion matrix dan akurasi untuk melakukan pengujian dengan variabel cm underscore scale dengan memanggil function conversion matrix dengan parameter YTest dan YPredict scale. Kemudian akurasi
underscore scaled sama dengan akurasi underscore score dengan parameter y-test dan y-pred scale yang dikali 100% untuk menampilkan hasil dengan satuan persen. Dan kami mencetak output conversion matrix dan akurasi tersebut. Selain itu kami juga mencetak display conversion matrix yang didapatkan. Untuk outputnya sama seperti pengujian akurasi dengan percobaan kedua, yaitu 97%, dengan detail nilai di belakang koma yang ditulis secara angka, yaitu 97,35%. Untuk selanjutnya akan dilakukan percobaan kembali untuk mencari nilai K terbaik dengan hasil akurasi KNN tertinggi berdasarkan rentang K antara 2 hingga 30 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan Mas Rian. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu mencari nilai K terbaik dengan hasil akurasi KNN tertinggi berdasarkan rentang K antara 2 sampai 30. Dan ini adalah kodenya. Baris pertama, kita mengimport library matplotlib pyplot dengan nama alias plt. Library ini digunakan untuk membuat plot grafik. Kemudian ada inisialisasi variabel. Kita mendefinisikan rentang K dengan uji dalam algoritma KNN. Rentang ini dimulai dari 2 dan berakhir pada 29 inklusif. Rentang ini disimpan dalam variabel KRange. Kemudian kami juga membuat sebuah list kosong bernama akurasi yang akan digunakan untuk menyimpan akurasi hasil prediksi dari setiap nilai K yang diuji. Dan ini adalah kode loop, yaitu digunakan pada blok for. Kita melakukan iterasi untuk setiap nilai K dalam keyRange, dan di dalam loop kita membuat sebuah objek classifier dari kelas K neighbor classifier dengan parameter n, neighbor sama dengan K, metriknya Minkowski, dan juga P sama dengan 2. Ini berarti kita menggunakan metrik jarak Minkowski dengan P sama 2, yaitu setara dengan Euclidean distance. Setelah itu kita melatih model menggunakan Xtrain dan Utrain menggunakan metode fit. Selanjutnya kita juga melakukan prediksi pada data uji X-test dengan memanggil metode predict pada objek classifier. Setelah mendapatkan hasil prediksi y-pred, kita menghitung akurasi dengan membandingkan y-test atau label sebenarnya dengan y-pred menggunakan fungsi akurasi score dari library scikit-learn. Akurasi tersebut kemudian ditambahkan ke dalam list akurasi. Dan ini adalah kode untuk menampilkan hasilnya menggunakan pyplot. Di sini penjelasannya yaitu kita mencetak list akurasi yang berisi akurasi untuk setiap nilai K yang diuji. Selanjutnya kita membuat sebuah plot grafik dengan menggunakan plt plot, range keyRange dengan akurasi di sampingnya, yaitu ini akan menampilkan grafik garis dengan sumbu X adalah nilai K dan sumbu Y adalah nilai akurasi. Kemudian kita menambahkan label sumbu X dengan menggunakan pltx label K dan label sumbu Y dengan menggunakan plty label akurasi. Dan kita juga memberikan judul grafik dengan plt title akurasi versus K in KNN. Terakhir plt show digunakan untuk menampilkan grafik ke layar. Dan ini adalah hasil dari grafik akurasi versus K in KNN, yaitu didapatkan di sini paling tinggi yaitu 0,97, berapa tuh ya, itulah. Kemudian prediksi stunting dengan KNN berdasarkan inputan atribut scale. Kode kita membuat sebuah array nampi new dengan instance baru, dan juga kami melakukan scaling pada instance baru menggunakan scaler. Dan setelah itu kita memanggil metode predict pada objek classifier scale untuk memprediksi label dari instance baru yang telah diubah skalanya. Dan kemudian prediksi tersebut kemudian diubah menjadi label yang dapat dibaca menggunakan label mapping dan disimpan dalam variabel predict. Dan di sini kita sudah mengetahui hasilnya, yaitu yes.
Nah, berdasarkan percobaan untuk mencari nilai K terbaik di sini berdasarkan grafik yang telah kami dapatkan, terdapat hasil akurasi tertinggi yaitu sekitar 97% sekian, yakni terdapat pada K2. Untuk K2 kami telah melakukan percobaan untuk deteksi tersebut di percobaan kedua tadi, yakni dengan akurasi 0,97 atau 97%. Dengan percobaan prediksi atau deteksi stunting dengan inputan new instant yang berhasil diklasifikasikan bahwa data tersebut ialah data yang terkena stunting atau stuntingnya bernilai yes. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai deteksi stunting pada anak usia dini menggunakan algoritma KNN. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.